Pada kisah kali ini, kita akan menceritakan tentang kasus yang pernah terjadi pada tahun 1984 di Austria, yang dimana kisah seorang gadis yang berusia 11 tahun yang dikurung oleh ayahnya di ruang bawah tanah selama kurang lebih sekitar 24 tahun lamanya. Bahkan, hal yang lebih gila, dia juga melahirkan 7 orang bayi di ruangan tersebut. Kasus ini juga membuat polisi menyerah dalam menyelidiki kasus hilangnya gadis tersebut, yang pada akhirnya terungkap setelah dia beranjak dewasa. Adapun kasus tersebut telah kami rangkum dengan sebaik-baiknya. Mungkin tanpa berbasa-basi lama, untuk itu mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman kalian terlebih dahulu guys, agar kalian bisa menikmati dengan bersantai di waktu kosong kalian juga. Dan jangan lupa subrek channel ini dan aktifkan tombol loncengnya juga, agar kalian bisa mendapatkan notif dari kisah-kisah terbaru channel ini, yang tentunya pasti memberikan kisah-kisah yang menarik dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia ini guys. Selamat datang di True Story. Kisah diawali dengan seorang gadis yang bernama Elisabeth Fritz yang lahir pada tanggal 6 April tahun 1966 di Amstetten, Austria. Dia lahir dari pasangan Joseph Fritz dan Rosemary Fritz. Dia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara, 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuannya. Elisabeth juga sangat dekat dengan orang tuanya, terutama ibunya sendiri yang bernama Rosemary itu. Bahkan dibandingkan dengan saudara yang lain, dia lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama ibunya dan juga sering membantu pekerjaan ibunya di rumah. Di saat masih kecil, dia juga dikenal sebagai anak yang ramah dan baik kepada orang di sekitar rumahnya. Namun di sisi lain, dia sangat bertolak belakang dengan ayahnya, yang dimana ayahnya selalu memarahinya ketika dia sering bermain keluar rumah. Bahkan di usia remaja, ayahnya tidak memperbolehkan dia berteman dengan laki-laki di luar rumahnya, yang mengakibatkan Elisabeth terus bertengkar dengan ayahnya yang selalu mengatur hidupnya dengan tidak masuk akal itu. Namun, sangat berbeda dengan ibunya, yang mana ibunya selalu mendukung tentang kegiatan yang membuat dirinya merasa bahagia. Elisabeth terkadang juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan ayahnya. Namun pada suatu hari, ayahnya melihat Elisabeth yang baru saja pulang ke rumah setelah bermain dengan teman laki-lakinya, yang pada akhirnya membuat ayahnya marah kepada dirinya. Namun, perdebatan Elisabeth dan ayahnya terus berlanjut dari hari ke hari, yang membuat ayahnya semakin geram kepada dirinya. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, Elisabeth yang berumur 11 tahun pada saat itu, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu memperbaiki pintu yang ada di ruang bawah tanah itu. Lalu, dia pun pergi menuruni tangga dan menuju ruang bawah tanah tersebut, yang mana ayahnya menyuruhnya untuk membawakan sebuah pintu untuk memasangnya kembali di ruang bawah tanah yang telah direnovasi ayahnya. Kemudian, ayahnya menyuruhnya untuk menahan pintu di tempat itu, sementara ayahnya memperbaiki pintu kekunciannya. Dan tidak lama setelah memperbaiki pintu itu, Elisabeth pun ingin pergi meninggalkan ruangan tersebut. Namun di saat dia berbalik, ayahnya tiba-tiba menutup hidungnya dengan menggunakan handuk yang sudah dibasahi ether, lalu mendorong Elisabeth ke ruangan bawah tanah itu, yang pada akhirnya dia pun pingsan tidak sadarkan diri di ruangan tersebut. Dan disinilah Elisabeth menandai awal dari 24 tahun kurungan yang mengerikan di ruang bawah tanah itu, dengan dinding tanah sebagai satu-satunya pemandangannya. Namun, ada yang aneh dengan hal itu, yang pastinya menjadi tanda tanya besar bagi kita untuk apa ayahnya mengurung anaknya di ruangan bawah tanah itu. Dan setelah beberapa waktu setelah memperbaiki pintu di ruangan bawah tanah itu, ayahnya pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan mengunci ruangan tersebut. Dan pada keesokan harinya, ibunya menanyakan Elisabeth kepada ayahnya
yang mana anaknya tidak pulang ke rumah setelah pergi keluar pada hari sebelumnya. Dan ayahnya pun berpura-pura tidak tahu mengenai keberadaannya pada waktu itu. Ayahnya juga memanipulasi ibunya dengan mengatakan mungkin anaknya sedang bermain di luar dengan teman-temannya, yang pada akhirnya ibunya pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Setelah beberapa hari kemudian, ibunya semakin khawatir dengan keberadaan putrinya yang tidak ada kabar dan tak kunjung pulang pada hari itu. Lalu ibunya pun menanyakan lagi kepada ayahnya di manakah keberadaan putrinya yang tak pernah pulang pada saat itu. Namun lagi-lagi ayahnya memanipulasi ibunya dengan mengatakan bahwa putrinya mungkin telah bergabung dengan aliran sesat di waktu itu. Mendengar hal itu, kecemasan dari ibunya yang semakin khawatir dengan putrinya, dia pun langsung melaporkan hal ini kepada polisi yang mengatakan bahwa putrinya telah hilang dalam beberapa hari sebelumnya. Dan setelah laporan kehilangan putrinya, polisi pun langsung menyelidiki tentang kasus yang terjadi pada putrinya. Polisi juga berupaya menanyakan tentang keberadaan putrinya kepada ayahnya. Namun, ayahnya juga mengarang cerita saat polisi menanyakan hal itu. Ia juga mengatakan bahwa anaknya diduga telah mengikuti aliran sesat pada waktu itu, lalu pergi menghilang entah kemana. Selama penyelidikan, ayahnya juga sempat membuat surat Elizabeth untuk memanipulasi tentang penyelidikan tersebut, yang mana di surat tersebut mengatakan bahwa Elizabeth ingin pergi meninggalkan rumah dan meyakini tentang kehidupan yang dia pilih pada waktu itu. Namun, surat tersebut sengaja dibuat oleh ayahnya untuk membagikan kepada ibunya dan polisi agar aksi penyekapannya tidak terbongkar oleh penyelidikan tersebut. Setelah melakukan banyak penyelidikan, polisi pun tidak mendapatkan informasi yang jelas pada waktu itu, yang pada akhirnya menyebabkan gadis Fritz yang hilang terlupakan di mata dunia. Di saat masa penyekapan dari ayahnya yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun, yang membuatnya menghabiskan separuh umurnya di ruangan tersebut, Elizabeth mendapatkan banyak pelecehan seksual dan pemerkosaan dari ayahnya. Ia juga merasa ketakutan di ruangan bawah tanah itu, yang mana ia hanya tinggal sendirian dan tidak bisa berbuat apapun di ruangan tersebut. Bukan hanya itu, ia bahkan melahirkan 7 orang anak yang diperbuat oleh ayahnya. Sungguh hal yang kejam dan juga sosok ayah yang monster bagi Elizabeth yang terkurung di ruangan itu. Dan dalam usianya yang masih muda, ia bahkan disuruh oleh ayahnya untuk menonton video dewasa dan memperagakan hal itu kepada ayahnya, yang membuatnya tidak bisa melakukan apapun selain menuruti apa keinginan ayahnya. Pada usia yang masih muda itu, dia juga mengalami trauma yang cukup serius dan membuatnya terus mendapatkan tekanan dan juga pelecehan seksual dari ayahnya. Namun, dalam ruangan tersebut, ayahnya juga melengkapi fasilitas di ruangan tersebut agar putrinya bisa melakukan apapun di ruangan tersebut terkecuali melihat dunia luar. Ayahnya juga sering mengunjunginya dalam 3 kali kunjungan dalam seminggu, yang seakan-akan hasrat ayahnya terpenuhi di ruangan tersebut. Dan setelah terjebak di ruangan itu, pada usia 18 tahun, Elizabeth pun hamil dan juga mengalami keguguran pada minggu ke-10 kehamilannya. Namun, 2 tahun kemudian dia pun hamil lagi, tapi kali ini dia hamil dengan cukup bulan hingga dia melahirkan seorang bayi. Pada bulan Agustus tahun 1988, dia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Kerstin. Dan 2 tahun kemudian, lahir lagi seorang bayi laki-laki yang diberi nama Stefan. Namun, Kerstin dan Stefan tetap berada di ruang bawah tanah bersama ibu mereka selama dia disekap di ruangan tersebut. Mereka juga diberi jatah makanan dan air mingguan oleh Joseph. Di ruangan tersebut, Elizabeth berusaha untuk mengajar mereka dengan pendidikan dasar yang dia miliki dan memberikan mereka kehidupan normal yang dia bisa, walaupun dalam keadaan mereka yang mengerikan itu. Selama 24 tahun berikutnya, Elizabeth Fritz akan melahirkan 5 anak lagi. 1 lagi diizinkan untuk tetap tinggal di ruang bawah tanah bersamanya, dan 1 lagi meninggoy tak lama setelah lahir itu. Lalu, Joseph kemudian membakar mayat bayi tersebut di tungku perapian ruang bawah tanah itu. Dan 3 lainnya dibawa ke atas untuk tinggal bersama keluarganya, yang dimana ruangan tersebut tidak bisa menampung banyak orang yang pada akhirnya terpaksa harus dibawa ke atas rumahnya. Joseph pun kemudian juga mengatur strategi liciknya agar kedatangan bayi-bayi tersebut tidak dicurigai oleh istrinya, dimana ia membungkus bayi tersebut lalu menaruhnya di sekitar rumah mereka dengan sepucuk surat dari Elizabeth yang sudah dibuatnya, yang menjelaskan
bahwa mereka adalah anaknya, dan dia berharap bahwa ayah dan ibunya untuk mengadopsi dan merawatnya karena ia tidak mampu merawat anak-anak tersebut. Selama bertahun-tahun, dunia semakin berkembang dan berevolusi, yang dimana semua penemuan dan perkembangan teknologi dan internet bagi semua orang. Sementara dunia Elizabeth berdiri diam dan tidak bergerak di ruangan bawah tanah itu. Bahkan di ruang bawah tanah itu dia juga sering bertengkar dengan anak-anaknya, yang dimana anaknya ingin sekali pergi bermain keluar ruangan dan menginginkan kebebasan untuk beraktivitas. Namun di sisi lain Elizabeth pun bingung dan tidak tahu bagaimana caranya keluar dari ruangan tersebut. Dia bahkan juga sering berkali-kali berupaya melarikan diri dengan menggali lubang di ruangan itu. Namun usahanya tidak dapat berjalan dengan lancar karena di sekitar lingkungan rumah itu tertutup rapi sehingga tidak ada jalan keluar terkecuali pintu utama. Sedangkan Joseph berhasil menyembunyikan pelecehan dan pemenjaraan Elizabeth dan anak-anaknya dengan membangun ruang bawah tanah yang kedap suara dan diperkuat di bawah rumah mereka di Amstetten, Austria. Dia juga menciptakan narasi palsu untuk menjelaskan hilangnya Elizabeth dan mengklaim bahwa dia telah melarikan diri untuk bergabung dengan aliran sesat dan telah meninggalkan anak-anaknya di pintu rumah mereka. Joseph juga dengan hati-hati mengontrol pergerakan dan interaksi Elizabeth dan anak-anaknya dan memastikan bahwa mereka tetap tersembunyi dari dunia luar. Pada tahun 2008, seorang anak di ruangan bawah tanah itu jatuh sakit parah, yang mana Elizabeth memohon kepada ayahnya untuk mengizinkan putrinya yang bernama Kerstin berusia 19 tahun untuk menerima perawatan medis. Lalu dia diizinkan oleh ayahnya untuk mengantar anaknya ke rumah sakit bersama ayahnya. Sebelum mengantarnya ke rumah sakit, ayahnya mengancam Elizabeth untuk tetap diam saat berada di luar ruangan. Elizabeth pun menyetujui tentang permintaan ayahnya. Lalu setelah sampai di rumah sakit, Elizabeth mulai mengakali bagaimana dia harus keluar dari jebakan ayahnya, yang pada waktu itu dia berpura-pura pergi ke kamar kecil untuk membuang air. Namun Elizabeth yang sudah merencanakan hal itu, dia pun pergi ke ruangan yang dimana semua perawat sedang beristirahat. Lalu Elizabeth pun langsung mengatakan kepada perawat untuk memanggil polisi dan menceritakan tentang apa yang telah terjadi selama ini kepada dirinya. Mendengar pengakuan dari Elizabeth, pihak rumah sakit pun langsung menghubungi polisi untuk segera melakukan penangkapan kepada ayahnya. Dan tidak lama setelah itu, Joseph Fritz yang berusia 73 tahun pun langsung ditangkap dan diproses polisi untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang penyekapan terhadap putrinya yang bertahun-tahun itu. Kemudian, dia diadili pengadilan di kota Austria, St. Pölten. Dalam kasus tersebut, awalnya Joseph menahan Elizabeth dengan mengikat lengannya dengan tali dan mengikatnya di belakang punggungnya dengan rantai besi, yang kemudian diikatkan ke tiang logam di dekat tempat tidurnya dan membatasi pergerakannya sekitar setengah meter di kedua sisi. Setelah 2 hari kemudian, dia memberinya kebebasan lebih besar dengan melingkarkan rantai di pinggangnya. Sekitar 6-9 bulan setelah dia disandera, dia melepaskan rantai logam tersebut karena menghambat interaksi seksualnya dengan dirinya. Tidak jelas berapa lama Joseph Fritz yang berencana menahan putrinya di ruangan bawah tanah itu. Namun, setelah berhasil melakukan hal tersebut, tampaknya ia dapat melanjutkannya hingga 24 tahun berikutnya. Selama minggu berikutnya, polisi menginterogasi ibunya dan meminta informasi kepada publik tentang keluarganya. Namun, tidak ada yang maju tentang penyelidikan itu, dikarenakan tidak ada yang tahu tentang keluarga mereka. Polisi pun semakin curiga terhadap Joseph dan membuka kembali penyelidikan atas hilangnya Elizabeth Fritz, yang mana polisi menemukan ketidakkonsistenan dalam surat-surat yang konon ditinggalkan Elizabeth ke keluarga Fritz. Mungkin tidak pernah diketahui apakah Joseph Fritz menyerah pada tekanan atau berubah pikiran mengenai penahanan putrinya. Akan tetapi, pada tanggal 26 April tahun 2008, dia melepaskan Elizabeth dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, yang mana pada waktu itu dia pergi ke rumah sakit untuk mengantar putrinya yang sedang sakit, dan staf rumah sakit memberitahu polisi tentang pengakuannya yang mana dia disekap oleh ayahnya selama kurang lebih 24 tahun itu. Malam itu, dia ditahan dan diinterogasi tentang penyakit putrinya dan keterangan ayahnya. Namun, Elizabeth meminta kepada polisi bahwa dia tidak ingin lagi bertemu dengan ayahnya, dan polisi pun
berjanji memastikan hal itu akan diproses secara adil secara hukum tentang kasus tersebut. Lalu dia pun menceritakan kisah pemenjaraannya selama kurang lebih 24 tahun itu, yang akhirnya kisah gadis di ruang bawah tanah itu terungkap dan Elizabeth bisa dibebaskan dan diselamatkan oleh polisi. Dan dalam persidangan, ayahnya juga mengungkapkan bahwa dia telah menyesali perbuatannya kepada putrinya yang memakan sisa-sisa umurnya di dalam ruang bawah tanah itu. Joseph pun dihukum atas tuduhan pemerkosaan, pemenjaraan palsu, dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Pada bulan Maret tahun 2009, dia mengaku bersalah atas semua tuduhan dan menerima hukuman seumur hidup. Adapun motif penyekapan terhadap putrinya dikarenakan dia tidak mau putrinya mengenal pergaulan bebas di luar sana, yang pada akhirnya dia melakukan hal yang tidak masuk akal kepada putrinya, yang dimana dia ingin membuat putrinya trauma untuk mengenal tentang seksual pergaulan bebas. Setelah ayahnya ditangkap, anak-anak di ruang bawah tanah itu juga dibebaskan, dan Rosemary juga meninggalkan rumah pada saat itu. Dia bahkan tidak menyadari peristiwa yang terjadi tepat di bawah kakinya, yang mana Joseph sekaligus suaminya yang selalu membuat karangan cerita tentang keberadaan Elizabeth yang hilang pada saat itu. Bahkan para penyewa yang tinggal di apartemen di lantai pertama rumah Joseph juga tetap tidak menyadari apa yang terjadi di bawah mereka, karena Joseph sering mengaitkan suara apapun dengan pipa yang rusak dan pemanas yang berisik. Saat ini Elizabeth Fritz yang dikenal sebagai gadis di ruang bawah tanah itu tinggal bersama ibunya dan saudaranya yang lain dengan identitas baru di sebuah desa rahasia di Austria yang disebutkan sebagai Desa X. Rumah itu terus-menerus diawasi CCTV dan polisi yang berpatroli di area tersebut. Keluarganya juga tidak mengizinkan wawancara di dalam tembok rumah mereka dan menolak memberikan wawancara apapun kepada media, yang mana pada saat itu dia sudah berusia 50 tahun. Pada tahun 2021, film Girl in the Basement berdasarkan kasus Elizabeth dirilis oleh Lifetime Channel yang menceritakan kisah Sarah, seorang gadis remaja yang ceria yang menantikan ulang tahunnya yang ke-18 tahun agar dia bisa menjauh dari ayahnya yang suka mengontrol kehidupannya, yang mengenalkan dunianya menjadi sangat gelap ketika ayahnya memenjarakannya di ruang bawah tanah rumah mereka. Sarah juga hidup seperti binatang yang dikurung ruangan tersebut. Bahkan dalam ruangan tersebut dia tidak pernah merasakan kehangatan dari sinar matahari. Selain itu, Sarah juga menggunakan pot untuk kencing dan menggunakan setiap kesempatan untuk berteriak, meminta pertolongan dan berjuang untuk dibebaskan. Namun, Don mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan hak istimewanya dan dia dihukum karena perilakunya yang sering memberontaknya. Film ini menggambarkan kengerian yang tak terbayangkan yang dia alami dan akhirnya dia melarikan diri dari ruang bawah tanah itu. Hal ini juga menggali trauma psikologis dan emosional yang dia hadapi selama penawanannya dan dampak trauma terhadap hidupnya. Film ini menyoroti ketahanan dan juga kekuatan jiwa manusia dalam menghadapi kesulitan yang ekstrim. Kasus ini juga salah satu kasus yang paling menyedihkan yang pernah terjadi, dan faktanya bahwa hal itu benar-benar terjadi di dunia ini, yang membuat diri kita tak habis pikir tentang perlakuan seorang ayah terhadap anaknya. Jika kalian penasaran dengan film ini, kalian boleh mengklik tautan yang sudah aku bagikan di deskripsi. Film ini juga membuat kita terharu sampai menitikkan air mata saat menonton film tersebut. Kasus penghilangan dan juga penyekapan, pemerkosaan dan juga penyiksaan terhadap seorang gadis di bawah umur ini merupakan kisah yang cukup tragis di sepanjang masa, yang mana kita dapat mengambil sisi baik dan juga sisi buruk yang terjadi dalam kasus ini. Untuk itu, jadilah orang tua yang bijak dan berpikir secara positif dalam mendidik seorang anak, agar kasus dan kisah ini tidak pernah terjadi di kehidupan kita. Sekali lagi, tetaplah waspada dan jauhi tentang kejahatan yang tidak pernah kita tahu yang akan terjadi pada diri kita. Jika ada kesimpulan yang baik dari kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.